Menindaklanjuti Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menggelar Entrepreneur Talk bertema Sami Arak Menjaga Warisan Mencipta Inovasi pada Jumat 4 Juli 2025 di kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Entrepreneur Talk Sami Arak menghadirkan 3 narasumber yaitu founder Pantantri, Kadek Dharma Apriana atau Unggit Desti, founder Holy Tirta, IGD Adijaya atau The Bean, bar manager Vince Jiwa Antara, serta founder Sing Main Main IGD Andika Paramarta atau Go Andik sebagai moderator. Kegiatan ini juga diikuti anak muda yang merupakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, wirausahawan muda, serta stakeholder terkait. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kobuntubuh mengatakan, dialog ini merupakan salah satu upaya mencari masukan dari para penggiat arak Bali terkait kendala dan harapan mereka terhadap pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2020. Dialog ini sekaligus sebagai sarana edukasi bagi anak muda yang hadir sebagai peserta apabila mereka tertarik terjun dalam bisnis minuman arak Bali. Di acara ini memang fokus melihat dari bagaimana terkait pelaksanaan dari Pergub tersebut, apa kendalanya, apa yang sudah dilakukan. Nah ini 3 orang narasumber ini dan 1 moderator ini memang mereka berkecimpung sangat erat di bidang arak Bali tersebut. Mereka merupakan penjaga-penjaga warisan budaya kita yang memang sekaligus juga berinovasi untuk memasarkan terkait dari arak Bali tersebut. Founder Holy Tirta IGD Adijaya mengatakan, dirinya sangat senang dilibatkan dalam Entrepreneur Talk bertajuk Sami Arak ini karena semakin membangkitkan semangat para penggiat arak di Bali. Terkait legalitas minuman arak, salah satu kendala yang dia hadapi sebagai produsen minuman arak adalah proses distribusi karena harga produk menjadi lebih mahal setelah dilegalkan. Jadi acara yang dibuat ini benar-benar yang bisa membangkitkan semangat teman-teman kita yang terutama para penggiat arak. Jadi mereka yang awalnya belum tahu dan tidak tahu arak itu bagaimana, dan sekarang setelah diberikan suatu acara seperti ini semua jadi jelas sekarang. Sebenarnya kendalanya itu ada di pendistribusian. Karena apa? Arak setelah kita legalkan itu harganya akan meningkat lebih mahal. Nah, otomatis daya beli orang akan lebih menurun karena mereka dari awal sudah tahu bahwa arak itu murah awalnya. Kemudian kita legalkan karena memang ada struktur pajak yang ada di sana, itu kita harus meningkatkan nilai jualnya. Nah, itu yang mengakibatkan pendistribusiannya agak susah, terutama dari segi pembelian oleh customer. Bar manager Vince Jiwa Antara mengatakan salah satu syarat agar minuman arak bisa masuk ke sebuah beach club adalah legalitas yang jelas serta kualitasnya harus konsisten. Kalau dari saya sih pendapatnya itu sangat bagus ya, event acara ini yang dimana itu bisa mengedukasi dari para UMKM dan mengetahui apa sih sebenarnya cara-cara untuk membuat arak itu legalitas yang bisa masuk ke dunia industri bar atau beach club nantinya. Yang sebenarnya simpel Pak, yang pertama itu legalitas harus jelas dan kualitas dari arak tersebut harus konsisten, terutama jika kalau ingin memasukkan sebuah brand ke Vince Beach Club, yang dimana Vince Beach Club itu volume tamu atau volume yang digunakan untuk membuat minuman itu sangat besar. Jadi kualitasnya setiap botol harus konsisten dan legalitasnya harus jelas. Sementara founder Pantantri, Unggit Desti mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya Entrepreneur Talk bertajuk Sami Arak karena bisa memberi masukan-masukan kepada pemerintah terkait upaya menjaga arak Bali sebagai salah satu warisan budaya. Menurutnya pemerintah harus mulai memperhatikan keberadaan pohon kelapa jaka dan lontar sebagai bahan baku arak Bali yang kini jumlahnya semakin berkurang. Ya, dengan adanya kegiatan Sami Arak ini sangat bagus sekali. Apa yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah dan kita bisa memberikan suatu masukan-pemasukan kepada pemerintah tentang arak Bali itu sendiri, tentang cara kita menjaga arak Bali itu sendiri. Selain pemerintah mengembangkan arak Bali itu sendiri, marilah saat ini peran penting pemerintah adalah menanam kembali pohon kelapa, pohon jaka atau pohon lontar agar
tumbuh-tumbuhan tersebut dan pohon-pohon tersebut bisa dinikmati oleh petani arak itu sendiri. Karena ketika kita bicara arak, sedangkan kita kelapa aja kita import dari Jawa, sedangkan janur aja kita import dari Jawa. Gimana kita bicara masalah fermentasi tua yang menggunakan bahan baku dari pohon tersebut? Selain pemerintah harus saat ini menanam kembali yang namanya pohon kelapa, pohon jaka atau pohon lontar di Karangasem agar bisa dinikmati oleh petani arak itu sendiri untuk kedepannya agar ajak sampai anak cucu. Founder Sing Main-Main Go Andik sebagai salah satu ikon anak muda di Bali menilai, Entrepreneur Talk bertajuk Sami Arak telah memberikan kejelasan dari masing-masing narasumber tentang upaya melegalkan arak sebagai minuman warisan budaya Bali. Ya, tentunya di kegiatan Sami Arak ini saya melihat sebuah kejelasan ya tentang pemerintah bagaimana melegalkan arak. Nah, apalagi di sebelah kita kan sudah ada 3 narasumber ya, di mana 3 narasumber ini juga sudah punya power masing-masing lah, kayak gitu loh. Jadi teman-teman atau peserta yang mengikuti kegiatan ini sudah cukup jelas lah tentang arak Bali ini, tidak melihat dari hal negatifnya tapi tentang hal positifnya. Karena menurut saya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Itu menurut saya. Terima kasih banyak. Kabar Bali Hits mengabarkan.